jumpa lagi dengan saya Kak Yeni. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harapkan adik-adik dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini saya Kak Yeni akan membawakan sebuah kisah cerita tentang seorang Pak Tani yang serakah. Di sebuah desa, hiduplah seorang Pak Tani yang terobsesi dengan kekayaan. Sehingga setiap sore, setiap malam, dia selalu berdoa dan doanya selalu meminta harta yang berlimpah. Pada suatu malam, Pak Tani tersebut berdoa. Ia berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhanku, hamba bermohon kepada Engkau Tuhan. Berilah hari yang terang dan cerah esok hari, karena hamba hendak memanen gandum-gandum hamba. Alangkah bahagianya Pak Tani. Keesokan pagi, matahari bersinar begitu cerah. Dan angin pun bertiup, berhembus sepoi-sepoi. Sehingga hari yang panas itu tidak terasa begitu panas dengan adanya hembusan angin yang menyejukkan kulit. Pada hari itu, Pak Tani memanen seluruh tanaman gandumnya, dan dia begitu bahagia. Pulang dari memanen, Pak Tani segera menyimpan hasil panen gandumnya ke dalam sebuah bilik yang dinamai lumbung. Setelah itu, Pak Tani beristirahat dan dia pun berdoa kembali kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu Tuhan, agar esok hari tetap panas, karena hamba ingin membersih kebun-kebun gandum itu dan akan menanamnya kembali. Dan ajaibnya, esok hari matahari masih bersinar dengan terang dan hari begitu cerah, sehingga semua pekerjaan Pak Tani tersebut dapat dikerjakan dan terselesai pada hari itu juga. Dia selain membersihkan sisa-sisa tanaman gandum yang kering, dia pun juga menyemai benih-benih gandum tersebut. Sesampainya di rumah, setelah beristirahat dan di malam harinya, Pak Tani memanjat doa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bermohon dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, hamba mohon Tuhan, turunkanlah hujan untuk esok hari, agar benih-benih yang hamba tanam itu tumbuh dengan suburnya." Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang mengabulkan doa Pak Tani. Keesokan harinya, hujan pun turun membasahi permukaan bumi yang telah lama mengering. Dan tentu saja hujan itu menumbuhkan benih-benih gandum Pak Tani, sehingga benih itu pun pecah dan menumbuhkan tanaman-tanaman kecil. Alangkah senangnya hati Pak Tani ketika dia melihat benih-benih itu telah tumbuh. Dan adik-adik tahu apa yang ada di hati Pak Tani setelah melihat benih-benih yang tumbuh dengan subur? Akhirnya
timbullah keserakahan di dalam jiwa Pak Tani tersebut. Dia berkata di dalam hatinya, sepertinya alangkah bagusnya jika hari selalu turun hujan, agar gandumku yang kecil itu bisa tumbuh tinggi, tumbuh subur, dan bisa panen dalam waktu singkat. Pak Tani tidak berpikir bahwa hujan yang selalu terus-menerus itu bisa saja merusak tanaman gandumnya. Akibat keserakahannya, Pak Tani tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia hanya memikirkan tanaman gandum yang tumbuh dengan cepat, bisa dipanen lebih awal, dan tentu saja itu akan menghasilkan uang dan pundi-pundi hartanya akan bertambah. Yang ada di dalam pikiran Pak Tani adalah harta, harta, dan harta. Ternyata doa Pak Tani itu terkabulkan. Beberapa hari ke depan, hujan turun dengan derasnya, dengan tiada henti. Di rumah, tentu saja Pak Tani merasa sangat bahagia. Dia sudah membayangkan tanaman gandum yang tumbuh dengan cepat dan jadwal panen yang lebih awal dari waktu yang semestinya. Keesokan harinya, di saat hari sudah reda hujannya, Pak Tani dengan penuh semangat pergi melihat kebun gandumnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Pak Tani kaget. Kenapa gandum-gandumku seperti ini? Pak Tani kaget. Ternyata tanaman gandum itu telah membusuk dan sebagian benihnya itu telah hanyut terbawa air hujan. Pak Tani akhirnya terduduk dengan lesu di kebunnya, dan kemudian dia pun menyadari bahwa penyebab dari gandum-gandum yang membusuk dan hilang terbawa arus itu akibat hujan yang tiada henti-hentinya. Itu juga dikarenakan dia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya Pak Tani bukan malah untung, malah dia mengalami rugi besar. Oke adik-adik, demikianlah kisah cerita kita pada kesempatan kali ini. Di dalam kisah ini dapat kita ambil pesan moralnya, yaitu 1, kita harus pandai bersyukur. Jika kita mampu bersyukur, Tuhan akan menambahkan nikmat-Nya. Namun tetapi jika kita tidak pandai bersyukur, timbul keserakahan di dalam jiwa kita, itu tidak baik, dan keserakahan akan menghancurkan diri kita sendiri. Demikianlah kisah ceritanya. Senang bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan teman-teman. Dan salam sehat dari saya Kak Yeni. Sampai jumpa kembali dalam kisah berikutnya. Dadah.